Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saya ucapkan selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian di kelas 12 dalam pelajaran Aswaja SMA Raden Rahmat Balongbendo, pembelajaran online ya atau daring. Kali ini anak sekalian, saya akan meneruskan bab 1 kemarin. Karena belum habis, maka kita akan habiskan pada hari ini bab 1, melanjutkan Khithah Nahdlatul Ulama, pembahasan pertama kemarin ya. Mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini membawa dampak positif kepada kita semuanya, menjadikan siswa-siswi SMA Raden Rahmat yang berkualitas secara akademis maupun non akademis. Al-hadiniyah bi barakatil Fatihah. Sekalian, seperti yang kemarin ya, sama tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian isi dan kandungan Khithah Nahdlatul Ulama ya. Kemarin sudah saya beri penjelasan, bisa diulang kembali atau dilihat kembali video kemarin yang telah saya sampaikan di pembelajaran pertama. Baik anak sekalian, ini adalah lebih mendalam tentang Khithah NU, bahwa di dalam Khithah NU itu ada tertera sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama ya. Sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Yang pertama, sikap tawassut dan i'tidal. Bahwa dalam Khithah itu dijelaskan NU itu adalah organisasi yang bersikap, yang punya teori atau sikap tawassut dan i'tidal. Artinya bahwa setiap warga Nahdlatul Ulama itu harus punya sikap yang moderat. Moderat itu tengah-tengah dan bersikap adil. Bersikap moderat, tengah-tengah, dan bersikap adil. Adil itu artinya bahwa lurus. NU itu lurus, tidak ekstrim, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, tidak bela ke kanan, tidak bela kiri, tapi berada di tengah-tengah. Ketika ada sebuah perbedaan pendapat yang tajam di tengah-tengah masyarakat atau kehidupan berbangsa dan bernegara, NU selalu di tengah-tengah, mencari jalan tengah untuk kemudian menyelamatkan semuanya. Nah ini NU ya, sikap tawassut dan i'tidal ya, seperti itu. Yang kedua, tasamu itu sikap toleran, bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara itu pasti akan terjadi perbedaan pandangan, sudah pasti. Tidak mungkin satu komunitas kemudian punya pandangan yang sama, selalu berbeda, karena memang manusia diciptakan selalu punya perbedaan-perbedaan, termasuk perbedaan pandangan dalam masalah keagamaan, masalah kemasyarakatan, masalah pilihan politik, masalah kenegaraan dan kebudayaan, itu berbeda-beda. Nah di negeri ini itu ada berbagai macam komunitas, ada komunitas agama, ada komunitas suku, ada komunitas ras warna kulit. Ini sangat amat berbeda. Di negara kita saja ada berapa agama yang diikuti oleh bangsa ini. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain-lain. Ada suku juga demikian, sukunya beragam suku, beragam kebudayaan. Nah, cara pandangnya pun berbeda. Ras warna kulit juga ada warna kulit hitam, kemudian kuning langsat, ada yang putih dan sebagainya. Berbagai macam perbedaan-perbedaan ini, sikap Nahdlatul Ulama adalah toleran terhadap perbedaan-perbedaan ini, termasuk perbedaan pandangan dalam masalah keagamaan dan sebagainya. Tasamu, sikap toleransi. Inilah ciri khas Nahdlatul Ulama, toleransi. Ya, saling menghormat kepada yang lain, tidak merasa benar sendiri dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga yang harus dimiliki oleh warga NU
dalam sikap kemasyarakatan adalah sikap tawazun. Tawazun itu adalah sikap seimbang dalam berkhidmat. Selalu mengkoordinasikan atau menyelaraskan antara kepentingan masa yang lalu, masa kini, dan masa akan datang. Kolaborasi antara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Tawazun, seimbang. NU juga menganggap bahwa persoalan masyarakat, persoalan manusia adalah masalah yang harus punya sikap tawazun, seimbang antara kehidupan lahiriah di dunia ini dengan kehidupan akhirat kelak. Harus ada keseimbangan ya. Harus ada keselarasan. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, sikap kemasyarakatan NU itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa NU selalu mendorong warganya untuk bersikap amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah segala macam bentuk kemungkaran, bentuk keburukan, bentuk kemaksiatan. NU selalu mengajak masyarakat untuk berbuat baik dan mencegah masyarakat untuk berbuat tidak baik. Ini kewajiban agama, kewajiban kemasyarakatan, menegakkan kebenaran dan menyingkirkan kebatilan, ya. Tetapi dengan cara-cara yang baik, bukan dengan cara kekerasan. Menegakkan kebenaran dan menolak kemungkaran itu bukan berarti kita harus bersikap keras. Misalnya ada seseorang yang berbuat maksiat, langsung kita hantam, kita bersikap keras terhadap dia, kita pukuli dia, kita usir dia, bukan begitu. Tetapi dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu agama yang damai, agama yang menomorsatukan musyawarah, menomorsatukan persaudaraan, bukan kemudian langsung hantam saja. Itu tidak bagus ya. Meskipun kita punya sikap mendorong perbuatan baik dan menolak sesuatu yang mungkar, tapi tetap akhlakul karimah dikedepankan. Ini ya. Lanjut kemudian ikhtiar Nahdlatul Ulama. Ini juga ada di Khithah Nahdlatul Ulama. Itu diantaranya ikhtiar Nahdlatul Ulama. Yang pertama, bahwa untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh NU, yang pertama ini berusaha meningkatkan komunikasi dan hubungan antar ulama. Jadi ulama-ulama yang berada di NU ini, yang jumlahnya ribuan, ini bagaimana caranya bisa komunikasi, bisa berhubungan antar satu dengan yang lain untuk memperkuat Jamiah Nahdlatul Ulama dan memperkuat peningkatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang kedua, meningkatkan kegiatan keilmuan atau pengkajian, termasuk diantaranya pendidikan, seperti pemeriksaan kitab-kitab, kemudian berbanyak madrasah-madrasah. Itu ikhtiarnya. Di NU itu ada namanya Baksul Masail, kajian kitab-kitab seperti itu. Kemudian memperbanyak madrasah, memperbanyak sekolah. Itu adalah salah satu hal yang dilakukan oleh NU untuk memperkuat organisasi ya. Ketiga, meningkatkan penyiaran Islam seperti membangun pondok pesantren, membangun masjid, surau. Ini dalam rangka untuk memperkuat penyiaran agama Islam. Di masjid diadakan pengajian-pengajian, diadakan istighosa, diadakan tahlil, kajian-kajian keagamaan. Kemudian diadakan perkumpulan-perkumpulan kemasyarakatan. Juga di pondok pesantren ini luar biasa, ratusan ribu mungkin pondok pesantren yang dibangun oleh Nahdlatul Ulama di pelosok negeri ini ya, untuk memperkuat Jamiah Nahdlatul Ulama. Yang keempat, peningkatan taraf hidup masyarakat melalui kemudian lembaga pertanian, perniagaan, dan lain-lain. Di NU itu ada namanya lembaga wakaf, ada namanya lembaga pertanian, lembaga perekonomian, kemudian ada juga kelompok-kelompok masyarakat nelayan. Itu semua tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kita ketahui bahwa sebagian besar warga ini itu adalah masyarakat kampung, masyarakat yang tidak punya penghasilan tinggi, masyarakat yang biasa-biasa. Tapi kemudian
NU berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, meningkatkan taraf hidup masyarakat ini melalui gerakan-gerakan meningkatkan produktivitas pertanian, perniagaan dan lain-lain ya. Itu ikhtiar Nahdlatul Ulama. Baik, anak sekalian, sebagai bahan-bahan dasar di Hito itu juga dijelaskan tentang dasar-dasar paham keagamaan NU. Di sana jelas ya, saya rangkumkan seperti ini. Di Hito juga ada ini. Hito Nahdlatul Ulama memuat dasar-dasar paham keagamaan Nahdlatul Ulama ya. Yang pertama bahwa NU itu mendasarkan paham keagamaannya bersumber pada ajaran Islam, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Inilah yang membedakan dengan kelompok-kelompok agama yang lain, kelompok organisasi yang lain. Seperti kawan-kawan kita di Muhammadiyah, di LDII, itu mereka memakai Al-Quran dan hadis saja. Sedangkan ijma qiyas nggak mereka pakai. Tetapi di NU itu selain Al-Quran hadis juga ijma qiyas. Ini perlu kalian ketahui, sumber hukum Islam itu ada 4, Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kemudian di bidang akidah atau keyakinan atau tauhid, NU mengikuti Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, sehingga NU itu Imam Ahlussunnah Jamaah itu bisa juga disebut sebagai kelompok Asy'ariyah. Diambilkan dari nama Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari menjadi Asy'ariyah. Kemudian juga mengikuti Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Maka Aswaja itu disebut juga kaum Maturidiyah, mengambil dari nama belakang Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini perlu kalian pahami juga ya. Jadi kalau ada kawan kalian yang mengaku, kamu siapa? Saya ini Maturidiyah. Sesungguhnya dia adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Sama itu ya. Kemudian di bidang fikih, nah sekalian di bidang hukum, NU mengikuti salah satu 4 mazhab. Mazhab Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Itu mengikuti salah satu dari 4 mazhab ini ya di bidang fikih. Tetapi kemudian NU, warga masyarakat Indonesia ini, umat Islam Indonesia sebagian besar mengikuti mazhab Imam Syafi'i ya, seperti itu. Kemudian di bidang tasawuf, NU itu banyak mengikuti Imam Al-Junaid, Imam Junaid Al-Baghdadi, dan Imam Al-Ghazali. Meskipun NU juga mengikuti mazhab-mazhab yang lain, tetapi di bidang tasawuf banyak mengikuti Imam Junaid dan Imam Al-Ghazali ya. Nah itulah supaya kalian tahu semuanya, bisa dibaca ulang ya nanti ya. Lanjut, nah sekalian, yang terakhir ini, tolong ya download profil lengkap mazhab Imam Syafi'i. Seperti yang saya jelaskan di atas bahwa masyarakat Indonesia ini sebagian besar mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Nah sekarang tolong untuk lebih jauh tahu tentang bagaimana profil Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, tolong di-download ya, kemudian kamu baca. Setelah dibaca, pahami. Ini tugas saya ya, tidak berupa soal, tapi pahami. Saya percaya kepada kalian ini sudah dewasa, kalian sudah sangat-sangat amat mengerti bagaimana bertindak. Ya saya kira itu anak sekalian ya. Tolong betul-betul ini dibaca, dipahami dari downloadan yang telah kamu lakukan. Saya kira demikian anak sekalian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya ucapkan selamat mengerjakan, dan terima kasih atas segala perhatian kalian. Mudah-mudahan semua tetap sehat dan bisa menjadi siswa-siswi atau manusia yang bermutu, bermanfaat di masa yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.